Program vaksinasi COVID-19 di Lampung dimulai hari ini. Tim DVI Polda Lampung ambil sampel DNA korban pesawat Sriwijaya Air. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pemprov Lampung akan memulai vaksinasi corona hari ini. Sejumlah pejabat daerah akan menerima suntikan vaksin di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung. Pemirsa, bersama saya Erika Widiastuti. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Program vaksinasi COVID-19 di Lampung akan dimulai pada hari ini, Kamis 14 Januari. Beberapa pejabat daerah akan mendapatkan suntikan vaksin di RSUD Abdul Muluk. Program vaksinasi corona resmi dimulai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac. Vaksin yang digunakan dipastikan aman karena telah mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin suci dan halal untuk digunakan. Di Lampung, program vaksinasi dimulai pada 14 Januari. Sejumlah pejabat daerah akan mendapatkan suntikan vaksin di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung. Diharapkan pemberian suntikan vaksin di rumah sakit untuk memberikan dorongan semangat kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya tanggal 14 Januari 2021, di provinsi juga sejumlah pejabat yang sudah ditentukan dari pusat akan diberikan vaksin. Tempatnya nanti yaitu di rumah sakit yang terbesar di Provinsi Lampung, yaitu Rumah Sakit Abdul Muluk. Kenapa kita lakukan di rumah sakit? Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa agar menjadi motivasi kepada para nakes jika melihat pejabat-pejabatnya dilakukan vaksinasi. BPOM menyebut vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Efek samping bersifat lokal diantaranya berupa nyeri, iritasi, pembekakan. Sementara efek samping sistemik berupa nyeri otot dan demam. Tim Liputan melaporkan. Tahapan program vaksinasi perdana akan menyasar kepada para tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap awal akan menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatan yang dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Februari 2021. Vaksinasi tahap pertama dimulai setelah Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksin. Adapun vaksinasi bagi nakes tahap pertama akan diberikan kepada 566.000 orang dan diharapkan selesai pada Januari. Kemudian tahap kedua vaksinasi tenaga kesehatan dijadwalkan akan dimulai pada Februari. Lampung telah menerima lebih dari 42.000 dosis vaksin Sinovac. Vaksin telah disalurkan ke kabupaten kota. Vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai data. Vaksin yang ada di gudang Dinkes Provinsi Lampung ke beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung untuk tahap awal ini akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan, baik di pemerintah maupun swasta. Selanjutnya nanti tahap 2 kita akan memberikan kepada pelaku pelayanan publik, yaitu TNI, Polri, beberapa pelayanan publik lainnya seperti guru, penjaga rel pintu kereta api, dan juga lansia. Tahap 3 nanti kita akan memberikan vaksinasi kepada masyarakat rentan secara geospasial juga dan sosial dan juga lainnya. Selanjutnya tahap terakhir nanti kita akan memberikan vaksinasi kepada pelaku ekonomi esensial dan juga kepada masyarakat lainnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa halal untuk penggunaan vaksin Sinovac.
Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 180 juta jiwa yang harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 2.587 dosis vaksin Sinovac yang telah didistribusikan Dinas Kesehatan Lampung tiba di Lampung Selatan. Vaksin diangkut dengan kendaraan truk box farmasi dan dikawal ketat kepolisian. Sebanyak 2.587 dosis vaksin Sinovac COVID-19 yang dikirim dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tiba di Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Vaksin diangkut dengan menggunakan mobil box kendaraan operasional farmasi. Setelah tiba di Kabupaten Lampung Selatan, vaksin COVID-19 buatan Sinovac disimpan dalam 2 cool room atau freezer dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Lampung Selatan hanya mendapat 2.587 dosis untuk 1 kali vaksinasi dari yang diusulkan sebanyak 2.907 dosis. Sementara itu untuk jadwal vaksinasi, Dinas Kesehatan Lampung Selatan masih menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Nantinya sebanyak 10 orang dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat akan mendapatkan vaksin pertama kali dengan kriteria sehat dan tidak ada penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Lampung Selatan juga mempersiapkan 140 orang tenaga kesehatan yang berasal dari 27 puskesmas di Lampung Selatan untuk menjadi vaksinator. Kita terima hari ini vaksin Sinovac sebanyak 2.587 dosis. Ya. Lalu akan kita pergunakan pertama untuk apa, Bu? Kita pergunakan pertama untuk apa, Bu? Nanti untuk pertama sesuai dengan ini Kementerian Kesehatan ya, untuk 10 Forkopimda. Iya. Kapan itu, Bu? Nah, untuk jadwal kita menunggu dari jadwal dari provinsi dan kementerian. Berapa banyak, Bu? Lampung Selatan akan divaksin, Bu? Ya sesuai dengan jumlah vaksin yang kita terima. 2.587. Diharapkan dengan datangnya vaksin COVID-19 di Lampung Selatan dapat berkurangnya penyebaran COVID-19. Untuk tahap pertama, tenaga kesehatan menjadi prioritas penerima vaksin. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara memastikan penerima vaksin COVID-19 di tahap awal, yakni sejumlah pejabat, tenaga kesehatan, serta anggota TNI Polri. Dinas Kesehatan setempat terus mempersiapkan pemberian vaksin. Provinsi Lampung telah menerima vaksin Sinovac yang bakal disebar ke seluruh kabupaten kota. Di Lampung Utara, vaksin COVID-19 itu bakal diberikan kepada tenaga kesehatan, TNI Polri, serta sejumlah pejabat Pemkab. Kelompok pertama akan diberikan pada 14 Januari. Bagi penerima vaksin harus memenuhi kriteria, yakni usia 18 sampai 59 tahun dan tidak ada penyakit penyerta. Dinas Kesehatan setempat masih mendata jumlah penerima vaksin. Nantinya sistem pemberian vaksin kepada masyarakat akan dilakukan di Rumah Sakit Handayani dan Rumah Sakit Umum Ria Kudu, serta seluruh puskesmas. Sebelum melakukan vaksin, terlebih dahulu dilakukan pelatihan bagi vaksinator atau petugas yang nantinya akan memberikan vaksin ini. Dinas Kesehatan melalui seluruh puskesmas akan mensosialisasikan vaksin Sinovac, baik dari segi kegunaan hingga cara penyuntikan vaksin. Jadi kemarin kami kunjung meeting dari Mendagri, nanti untuk kelompok pertama, insya Allah mungkin dimulai dari tanggal 13 Januari, mungkin tingkat provinsi, nanti kita tanggal 14-15-nya. Kelompok pertama ya kita harapkan dari pejabat yang memang bisa kita laksanakan vaksinasinya sesuai dengan kriteria yang memang diharuskan untuk vaksinasi COVID ini. Jumlahnya sendiri berapa ya untuk Lampung Utara rencananya? Kalau kita yang sudah kita data, setiap puskes kita data. Untuk pertama kan nanti tenaga kesehatan, kemudian TNI Polri yang sudah kita siapkan jumlah pastinya lagi dalam pendataan. Tapi dalam waktu dekat nanti tanggal 11 ini ada pelatihan untuk vaksinatornya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.
Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin COVID-19 dari pemerintah. Keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi. Hingga saat ini pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Vaksin juga bisa berisi bagian dari mikroorganisme yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali mikroorganisme tersebut. Bila diberikan kepada seseorang, vaksin akan menimbulkan reaksi sistem imun yang spesifik dan aktif terhadap penyakit tertentu. BPOM memutuskan untuk memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Dasarnya vaksin ini sudah memenuhi syarat, salah satunya tingkat efikasi dan kemanjuran. Tingkat efikasi vaksin Sinovac di Indonesia mencapai 65,23%. Hal ini sudah sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO minimal 50%. Vaksin sangat penting untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity melawan COVID-19. Namun, masyarakat tetap diminta disiplin menggunakan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk menekan penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang tim DVI Polda Lampung ambil sampel DNA korban pesawat Sriwijaya Air. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Tim DVI Polda Lampung mengambil sampel DNA keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sampel DNA ini akan dikirimkan ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk dilakukan pencocokan dengan postmortem korban. Tim DVI Polda Lampung mendatangi keluarga korban di Desa Toto Makmur, Tulang Bawang Barat. Petugas mengambil sampel DNA keluarga korban, yaitu Sugiono Effendi, Yohanes, dan Pipit Piono. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Lampung, Dr. Paulus, mengatakan telah mengambil masing-masing 6 sampel DNA keluarga, terutama orang tua korban. Selain DNA, Paulus juga meminta data-data pribadi korban, seperti ijazah, dan juga mengambil sidik jari serta rekam gigi kepada keluarganya. Data ini dikumpulkan untuk data primer antemortem dan sekunder antemortem. Akhir kan ada data DNA. Nah, sebenarnya ini yang paling sulit dan butuh waktu. Nah, masih ada yang primary identifier itu ada sidik jari, bisa. Gitu. Makanya kami di dalam nanti akan minta ijazahnya lah, minta KTP-nya. Yang kedua itu sidik giginya, bentuk giginya gimana. Data yang telah dikumpulkan ini telah dikirimkan ke Rumah Sakit Polri di Jakarta, yang nantinya dari data tersebut guna dilakukan pencocokan dengan postmortem korban penumpang Sriwijaya Air SJ182 tersebut. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, Seputra iNews melaporkan. Sebanyak 49 pejabat eselon 3 dan 4 Pemkab Lampung Utara dikukuhkan dalam nomenklatur baru. Mereka yang baru dikukuhkan diharapkan mampu memberikan kinerja yang lebih baik. Sekda Lampung Utara, Leko, mewakili Bupati melakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan eselon 3 dan 4. Pengukuhan dan pengambilan sumpah ini dilaksanakan karena adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Pemkab setempat. Pengambilan sumpah jabatan yang digelar guna memenuhi instruksi Mendagri tentang perubahan nomenklatur dalam beberapa organisasi perangkat daerah. OPD yang mengalami nomenklatur diantaranya Dinas Pendidikan,
Bapeda, dan Kesbangpol. Diharapkan pejabat yang baru diambil sumpahnya dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah butuh yang mau berlari cepat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ini. Dan saya untuk segera konsolidasi internal. Pejabat administrator yang dikukuhkan sebanyak 10 orang, sedangkan 39 pejabat pengawas. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyerahkan petikan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah. Penyerahan petikan SK digelar di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati. Dalam acara, Bupati Nanang Ermanto menyerahkan secara langsung petikan SK Bupati kepada 356 calon pegawai negeri sipil. Nanang mengatakan bahwa calon pegawai negeri sipil hendaknya dapat menunjukkan kinerja serta integritas yang baik. Mereka juga harus disiplin dan bersemangat dalam menjalankan tugas. PNS merupakan ujung tombak pelayanan publik oleh pemerintah. Kinerja mereka harus maksimal dan melayani masyarakat. Pegawai negeri sipil harapan dapat menunjukkan kinerja yang baik, integritas yang baik, loyalitas yang baik, semangat kerja keras, pengabdian kedisiplinan yang sangat utama adalah disiplin. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melakukan penanaman pisang barangan perdana di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas. Nanang berharap sektor pertanian dapat meningkat sehingga berdampak positif bagi perekonomian daerah. Penanaman pisang barangan dipusatkan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas beberapa hari lalu. Penanaman pisang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Kecamatan Palas. Bupati Nanang Ermanto meminta agar petani setempat dapat merawat pisang barangan dengan baik. Dia juga berharap agar program ini dapat dikembangkan di daerah lainnya di Lampung Selatan, sehingga Palas dapat menjadi penghasil komoditas pisang di Lampung Selatan. Saya berpesan kepada para petani ataupun kelompok tani di Desa Tanjung Sari untuk serius dalam mengembangkan budidaya pisang barangan ini. Juga lakukan perawatan dengan maksimal, semoga dengan kesungguhan dan tekad yang kuat untuk maju, kita pasti akan berhasil mengembangkan jenis pisang barangan di daerah kita. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang sensasi berarung jeram di Waibesai, Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, Lampung Barat kaya akan objek wisata alam. Satu yang terkenal adalah wisata arung jeram di Waibesai. Kawasan ini memiliki panjang lintasan hingga 12 km dan pemandangan yang indah. Laporan tersebut mengakhiri News Lampung hari ini. Ingat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menghindari kerumunan. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Erika Wili Astuti undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah keseruan uji nyali para rafter saat mengarungi jeram ekstrim di sepanjang rute Waibesai Rafting. Meski tergolong kategori grade 2 dan 3+, belasan jeram cukup menantang untuk ditaklukkan. Titik mulai untuk jalur rafting dimulai dari Pekon Sindang Jaya hingga finish di Pekon Sukananti, Kecamatan Sumberjaya dengan waktu tempuh rafting sekitar 2,5 hingga 3 jam. Di sepanjang jalur ini, rafter juga dapat menikmati pemandangan alam yang masih segar dan asri. Pemandangan hutan dan pegunungan di sekitar aliran sungai
perkebunan kopi, serta pemukiman khas pedesaan yang akan memanjakan mata para wisatawan. Tapi bagi pemula, tidak perlu khawatir. Jalur ini tergolong aman. Untuk satu trip, peserta dikenakan biaya sebesar Rp750.000. Pemkab Lampung Barat sedang gencar-gencarnya membangun sektor wisata. Kunjungan wisatawan baik lokal hingga mancanegara terus bertambah. Awalnya sih tenang-tenang aja gitu ya. Udah beberapa kilometer itu ya masuk mulai ke jeramnya itu. Dan di jeramnya itu juga seru sih sebenarnya. Tadi ada bagian yang nyangkut di batunya, ada yang juga terjatuh tadi kan. Kira-kira harusnya kuat sih memang ya. Ya intinya seru lah. Nah, ya kesannya seru banget. Tadi juga ada istirahat sebentar tadi di tengah perjalanan tadi. Karena ini intinya seru lah. Spot atau jeram kalau kita ikuti selama sepanjang tadi 12 kilo, jadi kita ikuti sedikit mulai sama 12 kilo, luar biasa karena dia bersifat alami ya, tidak disentuh sama teknologi ataupun yang lainnya. Kemudian adapun kalau yang pengunjung itu bukan lokal saja, ya lokal tetap ya, bukan lokal saja. Dia dari kabupaten lain, provinsi lain juga sudah berkunjung sini. Kemudian mancanegara juga sudah. Ya, jadi dari mancanegara kita punya kabupaten terdekat ada di pesisir barat. Ketika mereka tuh surfingnya ombak lautnya sudah mulai tenang, mereka rata lari ke atas ke kita. Nah, mereka ke arung jeram ini. Sekarang gitu. Selain olahraga ekstrim, Lampung Barat juga terkenal dengan keindahan pariwisata. Masih di Kecamatan Sumberjaya di kawasan Puncak Rest Area, pengunjung dapat menikmati keindahan saat matahari terbit atau tenggelam dengan latar belakang Bukit Barisan Selatan. Saya dengan Resi, kebetulan saya dari Bandar Lampung, tapi kebetulan saya juga asli orang Liwa. Sementara saya mampir di sini karena di sini menurut saya wisatanya cukup nyaman dan menarik untuk dimampiri di sini. Untuk sarana prasarana sendiri bagaimana menurut Mbak? Menurut saya mungkin untuk warung cenderamata-nya lebih ditingkatkan lagi supaya yang mampir bisa mendapatkan oleh-oleh khas Lampung Barat. Bagi yang penasaran sensasi ekstrim wisata arung jeram dan keindahan Puncak Rest Area, dapat berkunjung ke Kecamatan Sumberjaya. Kawasan ini ditempuh dalam 5 jam perjalanan dari Bandar Lampung. Dari Lampung Barat, Lampung, Andres Avandi dan Enrico Ngantung, iNews melaporkan.